Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kakak-kakak semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua, kakak-kakak. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk pertemuan kita di tatap maya yang keempat ini, kakak-kakak. Pada tatap maya keempat ini, kita akan membahas mengenai pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik atau yang sekarang biasa disebut student center learning, ya kak ya. Jadi saya coba inikan dulu share screen. Oke kakak-kakak, di tatap maya kita yang keempat ini kita akan membahas mungkin mengenai modul 1.3 yaitu pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, yaitu kuatkan pemahaman. Jadi sebelum kita Oke. Berharap mudah-mudahan di sesi tatap maya yang keempat ini kita semua dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti kegiatan ini sampai nantinya kegiatan ini berakhir. Ya kak ya. Jadi pada sesi tatap maya ini sebagaimana biasanya kita mulai dulu dengan kesepakatan yang sudah biasa kita lakukan, yaitu yang pertama, selama aktivitas diharapkan peserta menyalakan kamera. Yang kedua, mematikan mikrofon dan atau menghidupkan mikrofon nantinya kalau ada ingin menyampaikan pendapat, menyampaikan jawaban dan lain sebagainya atas pertanyaan atau untuk diskusi kita nantinya. Dan diharapkan juga kepada kita semua nanti bisa hadir selama aktivitas pembelajaran ini berjalan. Mudah-mudahan tidak ada kendala lain yang mendesak sehingga tidak meninggalkan kegiatan kita di perjalanannya nanti. Dan yang keempat itu sama-sama bisa menghargai waktu. Diharapkan kita semua nanti bisa bekerja sama dalam memanage waktu pada kegiatan kita kali ini dan bisa juga nanti memaksimalkan fitur chat. Kalau seandainya ada pertanyaan atau apa lain sebagainya bisa nanti disampaikan di kolom chat. Dan kalau seandainya kakak-kakak mau menyampaikan atau berpendapat dan lain sebagainya bisa dengan klik raise hand terlebih dahulu sebelum bertanya. Bisa ya kak ya? Oke, kita lanjut ya kakak-kakak. Mungkin sebelum kita masuk betul ke tujuan sesi dan lain sebagainya, saya berharap dulu minta bantuan ke Kak Rian untuk memimpinlah dulu doa sebelum aktivitas kita ini berjalan. Mudah-mudahan dengan doa yang dipimpin nantinya aktivitas kita ini bisa berjalan dengan baik sampai usai atau sampai batas waktu yang kita sepakati tadi. Ya Kak Rian, saya minta bantuannya kepada Kak Rian untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baiklah. Ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai kegiatan kita pada siang ini, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Kak Rian atas pimpinan doanya. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran kita dulu ya Kak ya, tujuan sesi kita kali ini. Yaitu yang pertama sekali kita diharapkan mampu memahami konsep pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Jadi sekarang ini Kak, pembelajaran kita ini memang lebih berfokus atau difokuskan kepada peserta didik, tidak lagi pembelajaran yang mengharuskan kita memaksakan diri untuk pembelajaran yang akan kita lakukan untuk diikuti dan harus dilaksanakan sesuai instruksi kita di sekolah, itu enggak lagi. Jadi kita sekarang berharap peserta didik mampu memberikan penalaran mereka, memberikan aktivitas mereka dalam pembelajaran PJOK ini, dan bisa nanti pembelajaran PJOK yang kita jalankan ini bisa menyenangkan, berkesan bagi mereka nantinya. Terus yang kedua, memahami minat peserta didik sesuai karakter bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Nah, jadi ini Kak. Jadi dalam hal ini kita diharapkan peserta didik itu bisa memahami minatnya dengan usia dia yang sekarang contohnya usia kelas 1 SD. Kita harus bisa, mereka juga harus bisa memahami minat dia tuh sampai seperti apa kira-kira gitu. Anak yang seusia SD kelas 1 karakter jasmani yang sebagaimana yang harus kita berikan kepada mereka, atau yang kita sampaikan, kita melihatkan kepada mereka Kak. Itu yang diminta di pembelajaran PJOK sekarang nih Kak, yang bertujuan atau berpusat pada peserta didik. Terus yang ketiga yaitu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Kakak ya, berdiferensiasi itu mungkin ada beberapa kakak-kakak mungkin sudah membaca modul di LMS, di modul 1.3 itu Kak, ada itu pembelajaran yang berdiferensiasi. Yaitu berdiferensiasi itu ada 3, berdiferensiasi konten, berdiferensiasi produk, dan berdiferensiasi proses. Jadi dalam 3 model pembelajaran ini diharapkan kita mampu menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran kita PJOK ini. Ya Kak ya. Terus ini Kak agenda kita. Nanti ada agenda yang pertama itu 5 menit pembukaan, pengingat kesepakatan bersama, paparan sebagainya. Ini ada bentar, ada yang gabung ya. Oke Kak Febri. Terus ada role play Kak. Nanti aktivitas kita 30 menit di awal sesudah kegiatan pengenalan tadi, ada kegiatan role play yang akan kita laksanakan. Itu bermain peran pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Terus yang berikutnya 15 menit menuliskan peran guru dan peserta didik dalam pembelajaran student center learning
atau STL di Jamboard, atau kita nanti mungkin memakai link Padlet mungkin Kak, direncanakan. Terus aktivitas 2-nya ada menelaah berbagai macam karakteristik perkembangan peserta didik dari berbagai jenjang usia dan mencocokkan tabel karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, mental, dan usia anak. Terus menganalisis contoh pembelajaran berdiferensiasi di dalam modul 1.3. Nah, ini Kak, bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Apa yang menandakannya Kak? Silahkan Kak ajukan pendapatnya tentang hal ini Kak. Bagaimana praktek pembelajaran itu yang kita sebut dengan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Ya Kak, silakan. Apa yang menandakan kalau pembelajaran yang sudah kita lakukan ini sudah berpusat pada peserta didik Kak? Sebelumnya Kak, suara saya jelas ya Kak ya? Halo? Halo Kak? Sebelumnya suara saya jelas ya? Bisa didengar? Jelas. Jelas, oke. Ya, diminta tanggapan Kak di sini. Apa kira-kira bagaimana praktek pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik itu? Ya, dan apa yang menandakannya Kak? Silakan Kak, ajukan pendapatnya dan lain sebagainya Kak. Silakan. Siswa diberi lebih banyak kebebasan, Kak. Siswa diberi lebih banyak kebebasan ya Kak ya, kata Kak Dedi. Siswa diberi lebih banyak kebebasan. Oke, yang lanjutnya. Ada lagi Kak? Menurut saya, Ya, silakan. tanda bahwa pembelajaran itu berpusat pada peserta didik itu yang pertama, anak-anak itu kayak terlibat aktif gitu. Kemudian mereka di dalam kegiatan tersebut itu paham dengan perannya masing-masing. Dan di sana mereka itu pokoknya berpartisipasi penuh gitu, karena itu berdasarkan minat mereka. Kemudian di sana guru memfasilitasi berbagai macam kegiatan yang boleh dipilih oleh anak. Seperti itu yang saya paham. Ya, makasih Kak Iwin. Berikutnya masih ada Kakak? Persilakan.
Udah Kak ya. Jadi sebelum ini tadi udah juga dijelaskan atau udah disampaikan juga sama Kak Iwin dan Kak Dedi. Sekarang coba kita lihat dulu sini Kak. Bentar. Belum menjawab, mari kita bayangkan sejenak berapa hal yang mungkin terjadi di kelas kita. Nah, ini Kak. Apakah saat ini kita lebih banyak bersuara, banyak suara fluid sebagai perintah gerak daripada suara guru saat pembelajaran? Dan yang kedua, apakah saat pembelajaran semua peserta didik harus sesuai perintah guru atau komando? Nah, ini Kak pandangannya nih. Coba. Gimana menurut Kak nih? Ya Kak, dipersilakan. Tadi Kak Wiwin, kalau dari Kak Wiwin tadi yang bisa kita tangkap atau kita ambil berdasarkan penyampaian dari Kak Wiwin itu mengenai paham peran mereka, ya Kak ya. Siswa itu terlibat aktif dalam pembelajaran dan berpartisipasi penuh dikarenakan pembelajaran itu sesuai dengan minat dan keinginan mereka. Lebih kurang seperti itu ya Kak ya. Betul. Dan tadi kalau dari Kak Dedi sendiri menyampaikan siswa diberi lebih banyak kebebasan. Kebebasan di sini ini mungkin dalam artian masih cukup luas mungkin ya Kak ya. Tapi kalau bisa dipersempit lagi kebebasan yang seperti apa maksud Kak Dedi di sini Kak? Atau kakak-kakak lain bisa menambahkan Siswa silakan. mendorong untuk berpikir dan membuat keputusan sendiri. Oke, itu kebebasannya. Jadi Kak, bahasanya di sini kalau kita ambil kita simpulkan siswa itu lebih diberi kesempatan lah ya Kak ya, diberi kesempatan untuk memilih dan memilah kegiatan yang akan mereka lakukan dan mereka berpikir nanti kegiatan. Ya. Ya Kak Iwin, silakan kalau masih ada yang mau di ini. Oke Kak, coba kita lihat lagi. Ini kata pakar. Mungkin di sini nanti sama-sama kita baca juga lah Kak ya. Biasanya ada apa namanya informasi di bawahnya Kak. Mungkin ini berbahasa Inggris. Nanti bisa kita lihat di sini. Sama-sama kita dengar dulu lah. Yang ini sebentar. Kayak agak berat nih. Kita ulang ya Kak ya.
Oke, ya Kak. Mungkin dari pemaparan oleh pakar tadi, pakar Cassandra tadi Kak. Jadi di sana mungkin dia menyampaikan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu berdampak positif. Dampak positifnya karena siswa itu diberi kesempatan, ya Kak ya, diberi kesempatan dan dari semua itu diberi kesempatan, jadi murid itu diberdayakan untuk mengambil keputusan sendiri dan mereka bisa nanti belajar lebih banyak dari keputusan yang mereka ambil gitu. Dan mereka lebih menikmati pembelajaran dan bersedia untuk berpartisipasi dalam pembelajaran yang mereka inginkan itu. Itu yang diharapkan di sini Kak, dalam pembelajaran yang berpusat pada peserta didik tadi. Ini pembelajaran ini kalau dari bahasa pakar itu adalah pembelajaran yang sangat-sangat mungkin bernilai positif sekarang ini. Karena apa? Karena meminta siswa itu yang berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran ini. Ya Kak ya? Oke. Kita lanjut ya Kak ke pembelajaran kita berikutnya. Di sini ada, saya coba tampilkan lagi. Ini saya coba berbagi Kak, berbagi lagi, berbagi layar lagi. Belum. Belum. Tunggu bentar Kak, kayak jaringan. Coba lagi. Sudah Kak. Udah saya keluar lagi Kak, bentar. Bilang lagi. Iya. Ya Kak, ini aktivitas 1, mari melakukan aktivitas role play berikut. Ini nanti akan ada lagi video yang akan kita lakukan nih Kakak. Adapun role play aktivitas pembelajaran itu ada capaian pembelajarannya peserta didik mampu memahami gerak fundamental. Tujuan pembelajaran, peserta didik melakukan dan memahami gerak koordinasi dengan benar. Terus peserta didik mengetahui efek dari latihan yang dilakukan. Peserta didik dapat menganalisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan denyut nadi. Assessment, melakukan self dan peer assessment efek latihan yang telah dilakukan,
melakukan analisis efek latihan yang diberikan melalui perubahan tadi. Ya Kak ya. Sini terus aktivitas pembelajaran latihan gerak koordinasi. Ya, kita sampaikan langkah-langkah aktivitas. Mungkin di sini mungkin membagi ini kita lakukan pribadi aja ya Kak ya, masing-masing saja. Terus nanti akan saya tampilkan gerakannya. Setiap peserta memilih nomor gerakan yang paling disukai, pilih aja nanti gerakan-gerakan apa saja nanti yang kakak lebih kakak sukai. Ada beberapa gerakan, itu ada 5 atau 10 gerakan nanti, dan lakukan gerakan yang dipilih secara bergantian dengan pasangan sesuai dengan saat satu mempraktekkan, yang lain mengamati dan memastikan gerakan pasangan benar dan sesuai video. Ini Kak, ini nanti di sini akan saya bagikan nanti linknya di chat ya, nanti bisa dibuka nanti spreadsheet-nya. Nanti di ini gerakannya Kak. Gerakan yang pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk. Yang kedua jumping jack. Yang ketiga lari di tempat. Yang keempat gerakan silang tangan menyentuh jari kaki. Dan yang kelima gerakan loncat di tempat. Nah, ini bentuk gerakannya Kak. Ini gerakannya. Kayaknya susah juga kok dia. Ini gerakan ini nanti dilakukan menggunakan hitungan 2x8 ya Kak ya. Sebelum gerakan ini dilakukan, diharapkan kakak-kakak nanti mengambil denyut nadi awal Kak. Ambil aja selama 10 detik, habis itu dikalikan 6. Jadi untuk denyut nadi awal itu 1 menit berapa, nanti kita lihat setelah melakukan aktivitas ini berapa yang kita dapatkan. Ini Kak aktivitasnya. Nampak ya Kak ya? Nampak. Halo, nampak? Nah, dah setelah dilakukan yang tadi Kak, setelah dilakukan penghitungan denyut nadi awal, nanti kakak pilih nih gerakan yang ada yang 5 ini. Ada yang pertama itu gerakan kombinasi membungkuk dan menekuk, yang kedua jumping jack, yang ketiga lari di tempat, yang keempat gerakan silang tangan menyentuh kaki, dan yang kelima loncat-loncat di tempat. Jadi dalam gerakan ini kakak, nanti diharapkan kakak lakukan gerakan ini selama 2x8 hitungan. Dan setelah itu kita coba mengambil menghitung nadi akhir setelah dilakukan. Enggak ya? Oke Kak, silahkan dicoba Kak, praktekkan. Kak Wiwin cari yang mudah-mudah aja ya Kak ya, jangan lompat-lompat kali. Nadinya 10 detik aja ya. Ya Kak Marit. Nadinya 10 detik aja kan.
Kurang jelas suaranya Kak, kalau dari saya. Untuk denyut nadinya selama 10 detik aja Pak ya? Iya, hitung selama 10 detik, nanti dikalikan 6 Kak. Kali 6 ya? Oh, ya. Ya. Ya Kak, dipersilakan. Kak, sambil diputar videonya ya. Ya, boleh. Itu bergerak kan Kak videonya? Dan diharapkan Kak, atau memang karena jaringan saya ini kayak nggak ada yang aktifkan kamera, atau memang keadaannya yang seperti ini nih? Memang tidak mengaktifkan kamera. Sini hujan Kak. Oh gitu. Oke. Kak, saya ulang ya videonya ya. Oke Kak, dipersilakan. Ya udah. Ini belum. Aku ada. Bang Andi tadi katanya gitu. Ya Kak, silakan. Udah Kak? Apakah sudah ada kakak-kakak yang selesai mencobakan aktivitasnya Kak? Kak, dikirim ini di apa chat aja Kak ini loh, spreadsheet-nya nih. Ya, itu udah saya kirim tuh di spreadsheet Kak. Udah ya? Di chat. Mana? Kan udah ada linknya situ kan Kak? Sudah. Dah. Silahkan diisikan dulu kakak-kakak, nanti kita lihat bersama. Enak. Mungkin kalau di sini Kak, kalau kita lihat dari spreadsheet yang dimunculkan di sini,
memang kayaknya seperti dalam kegiatannya satu gerakan itu kita mau memakai gerakan mana, dipilih aja nanti Kak, sebutkan namanya, tulis, nanti klik centang atau tanda panah ke bawahnya itu Kak, pilih gerakan yang udah dilakukan, nanti tulis umpan baliknya. Ini kan ada umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan. Jadi di sini karena kita sendiri yang melakukannya, nanti Kakak umpan balik sendirilah gitu. Ya Kak ya? Oke Kak? Saya melihat belum ada yang ini, yang mengisi. Kak, bisa dilihat nomor gerakannya deh, Kak. Apa Kak? Bisa dilihat nomor gerakannya tadi. Nah, bentar Kak. Saya coba cek ya. Oh, gerakannya itu di sini kan ada Kak nomornya tuh. Gerakan. Oh, saya tampilkan lagi gitu ya. Nah, lupa deh. Oke. Apa nomor berapa tadi? Oke. Saya tampilkan ya Kak ya. Nah, ini Kak. Emang nggak kelihatan loh Kak itu gerakannya bentuknya gimana tuh tak jelas gitu. Jadi bingung nih gimana hasilnya. Maksudnya Kak, memang Maksudnya, kurang karena kecil ya? Oke, saya coba besarkan nih. enggak, dia tuh nggak jalan Kak, nggak jalan gitu. Jadi kita bingung mau ngikutinnya gitu. Kalau link videonya dikirim bisa nggak ya? Itu enggak jalan ya Kak ya? Kok sama saya jalan loh Kak. Saya nengok ada 2 akun saya masuknya. Jalan. Enggak jalan ya? Enggak nampak sama Kak ya? Enggak sih, nggak jelas sih. Kalau bagi saya sih nggak jelas mau ngikutinnya, nggak bisa. Karena Juga kayak ada. berhenti gitu. Kayak berhenti gitu. Tidak Oke, utuh gerakannya. saya bagikan linknya ya Kak ya ke chat ya Kak ya. Ah ya, oke. Boleh. Udah ya Kak ya? Udah saya kirim di chat. Ini saya tambahkan lagi ya Kak ya untuk spreadsheet-nya Kak. Silakan diisi Kak.
Gerakan 2, 3, 4. Diisi lagi di spreadsheet-nya Kak ya, dengan link yang baru saya kirim ya Kak. Oke. Itu yang awal mungkin nggak bisa diedit tadi tuh. Ini sekarang udah kayaknya. Izin sebentar Kak. Oke, Kak Farid, ini udah ada nampaknya nih. Umpan baliknya sekalian Kak Farid.
Yuk kakak-kakaknya lain diisi gerakannya dan menit-menitnya yang sudah di ini. Ya Kak, lagi nunggu pasangan selesai. Lama betul pasangan kami itu. Wah, Aduh, hai. Kak, masih jalan ya, Kak? apa masih jalan? Masih di jalan. Iya, Kak, ini masih berteduh nih di dekat kedai. Oke, lanjutkan Kak Indah. Semoga hati-hati di jalan ya. Udah hujan sana Kak ya? Kami gerimis di sini, Kak. Sini tadi hampir-hampir Kak, tapi alhamdulillah nggak jadi. Oke Kak? Oke, udah siap nih Kak. Sebentar diisi. Oke. Jalankan. Ya, Kak, ya, sambil mengisi, kita lanjutkan Kak ya. Oke. Bagaimana cara kita melihat apakah latihan yang dilakukan tadi itu sudah benar Kak? Bagaimana cara kita melihat kalau latihan yang kita lakukan itu benar gitu? Apa tanda-tandanya Kak? Latihan yang kita lakukan itu adalah latihan yang sudah benar, kita lakukan gerakannya. Apa kira-kira Kak? Gimana cara kita melihatnya? Ya Kak?
Ya Kak, bagaimana cara kita Kak? Melihat latihan yang kita lakukan tadi sudah benar atau sudah tepat? Saya tak ngerti nih dok Kak. Sama sekali nih tentang gerakan tuh emang sama sekali nggak ngerti. Ngerti nggak ya? Oke. Iya, emang bener-bener nggak Yang ngerti. lainnya, silakan Kak. Ini bisa dilihat nih, Kak. Ini namanya nggak ada. Yang gerakan 4 siapa ya? Itu sebenarnya saya dengan si Dedi, cuman Dedi kayaknya nulisnya belum lengkap lah. Kak, izin bentar ya Kak, matikan mau pulang nih Kak. Oh, oke Kak. Ya lanjut Kak. Nanti gabung lagi ya. Oke, kita bacakan sebentar Kak ya. Dari Kak Farid, itu denyut nadi awal 72 kali selama 1 menit. Dan denyut nadi akhir setelah melakukan latihan gerak koordinasi yaitu sebanyak 102. Jadi lebih kurang ada selisih antara denyut nadi awal dan denyut nadi akhir itu sekitar 30 kali atau 30 detak atau denyut nadi ya Kak ya. Kalau untuk dari Kak Dedi ini Kak Farid, umpan balik mengenai gerakan yang dilakukan oleh pasangan adalah melakukan gerakan yang sama dengan denyut nadi awal 84 dan denyut nadi akhir 90. Oke, tetap ada perbedaannya Kak ya. Setelah melakukan aktivitas dengan sebelum melakukan aktivitas gitu. Terus Kak Dedi Sister. Umpan balik yang dilakukan gerakan oleh pasangan adalah melakukan gerakan yang sama dengan denyut nadi awal yakni 84 dan denyut nadi akhir 90. Sama ya. Tapi gerakannya beda, ada gerakan 4 dan gerakan 2. Oke, ditunggu sambil menunggu yang lain. Seperti yang pertanyaan kita tadi Kak, silakan kalau ada jawaban. Cara kita melihat latihan yang kita lakukan itu sudah benar. Bagaimana kira-kira Kak cara kita melihatnya? Ayo, tanggapannya Kak. Adakah efek yang Bapak, Ibu, atau kakak-kakak rasakan dari latihan yang telah dilakukan? Efek tersebut mengindikasi apa? Ini efek apa kira-kira ya Kak ya? Ada nggak terasa efeknya setelah lakukan itu? Ada sih sesak sih. Sesak napas Kak ya? Sesak napas, pegal-pegal mungkin kalau yang jumping jack mungkin pegal, atau yang lari di tempat tadi ya Kak ya? Denyut jantung tuh, denyut nadi ya lebih kencang gitu loh. Ya, lebih cepat ya. Itu salah satu dari pertanyaan awal tadi loh Kak, jawabannya sebenarnya. Ini. Kita melihat bagaimana cara kita latihan yang kita lakukan itu adalah sudah benar tadi. Dengan kita lakukan latihan itu kita merasa bisa kita lihat dari denyut nadi yang kita dihasilkan sebelum dan sesudah itu sudah berbeda. Itu sudah salah satu bentuk latihan itu sudah mulai benar kita lakukan Kak. Yang kedua, dengan lakukan latihan itu ada bagian tubuh yang merasa
terbebani dengan latihan yang dilakukan. Ya Kak ya. Ada rasa capek, pegal di kaki. Nah, itu salah satu Kak. Efek yang terindikasi, yang mengindikasi ya itu tadi. Menurut Bapak atau kakak-kakak semua, apa yang mempengaruhi denyut nadi sebelum dan sesudah latihan? Apa Kak? Aktivitas yang dilakukan ya. Ya Kak. Sebelum kita masuk ke materi berikutnya nih Kak tentang STL, Student Center Learning. Oke kakak-kakak, saya lanjut ya Kak ya. Itu Kak, nanti ada itu kita tulis ya Kak ya, pendapat kakak-kakak semua pada link yang akan saya bagikan ini Kak. Saya share ntar Kak ya. Saya share di sini nanti kakak lagi menunggu mana nih? Hilang deh. Oke. Saya coba share ya Kak ya. Saya bagikan. Ke chat. Silakan nanti kakak buka di chat. Nanti saya share juga soalnya atau perintah kata-kata perintahnya di sini Kak, nanti. Oke. Ini masuk ya. Itu Kak, silakan. Terus perintahnya ya. Oke Kak, silakan Kak dibuka Padlet-nya, nanti diisi
Ditulis saja Kak, nanti ditambahkan aja nanti. Kakak bisa langsung menambahkan tuh nanti di situ. Sama dengan yang kemarin ya Kak ya. Bisa menulisnya ya Kak ya? Apa Pak? Bisa menuliskannya kan? Bisa. Bisa, nanti klik tambah itu Kak ya. Kalau kita bilang di situ belum, nggak apa-apa kan, Kak? Nggak apa-apa, kan sesuai dengan yang Kakak rasakan. Kan ada di situ diminta juga tuh Kakak apa ada masukan untuk perbaikan pembelajaran. Nah, itu ada juga tuh. Terus nanti jadi sambil menunggu kegiatan atau menuliskan ya Kak ya. Jadi di sini ada lagi yang perlu kita perhatikan Kak. Jadi nanti di sini tuliskan peran guru dan peserta didik dalam aktivitas yang telah dilakukan pada dan berikan pendapat kakak-kakak semua pada link Jamboard tadi, atau kalau kita pakai Padlet Kak ya, lebih mudah mungkin dirasa itu. Terus di sini ada berbagi pengambilan keputusan bersama peserta didik. Ya Kak, mungkin kita melihat
waktu juga. Kalau kita terlalu banyak diam di sini mungkin akan memakan waktu kita juga, Kak. Padahal materi kita juga masih ada beberapa yang harus kita sampaikan. Ya, Kak, sambil menunggu ya, saya putarkan video ini, Kak, ya. Nah, lagi ya. Udah isi, Kak. Ya, Kak, ya. Menunggu, Kak. Oke ya, Kak, ya. Kita lihat dari tanggapan dari Kakak tadi. Mana nih? Punya saya belum terbaca ya, Kak? Iya, ini lagi saya lihat nih, jaringan saya yang bermasalah sekarang nih, entah apa nih, Kak. Bentar, Kak, ya. Ini udah dikirim, Kak, ya? Udah di-oke kan? Udah. Udah, bentar, Kak. Ini lagi dicoba. Nih. Oke. Enggak diganti namanya ya, Kak, ya? Iya, lupa. Menurut saya. Oke lah. Masih bisa diedit kayaknya? Ntar ya, Kak. Bisa itu, Kak. Nah, coba, Kak, edit lagi.
Biar enak nanti tampilannya kan. Kredit. Di titik 3-nya itu Kak. Oke. Jumpa Kak. Bisa ya. Oke. Ganti namanya aja. Tak ada kata edit sih. Nggak ada ya? Ayo dah, biar saya coba Kak. Ini punya Kak Iwin ya? Iya. Ya. Oh, ini Kak Iwin langsung di sini nih masalahnya nih. Jadi nanti yang ini, Kak, di menurut saya ini nama dulu. Itu kan ada di bawah itu tulis sesuatu yang indah. Nah, di situ baru Kakak buatkan itu. Ada ya? Karena mungkin pakai HP, Kak. Jadi tidak terlihat Oh, semua. oke, oke. Pakai laptop nih jaringannya kok nggak bagus soalnya. Oke. Ah, ini Kak. Udah nampak ya Kak ya? Udah. Oke, kita baca ya Kak. Ini menurut Kak Wiwin. Menurut saya dari aktivitas role play tersebut belum cukup menggambarkan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik. Karena kegiatan ini murid hanya melakukan instruksi untuk mengikuti gerakan yang sesuai. Belum terlihat keterlibatan murid, peran murid dari serta mempertimbangkan keputusan-keputusan murid. Oke. Memang kalau kita lihat tadi kan, itu kita instruksikan Kak ya, harus mengikuti gerak yang ada. Cuman satu, di sana murid itu diberi kebebasan memilih Kak. Dari 5 aktivitas gerak yang kita berikan, dia memilih mana yang sesuai dengan keinginannya gitu. Nah, itu Kak ya. Jadi kegiatan yang dilakukan tadi sama seperti kegiatan yang kita lakukan nih. Contoh dalam pembelajaran yang kita lakukan di sekolah biasa gitu kan. Pada kegiatan sehari-hari, mungkin kita memberikan nanti latihan kebugaran jasmani gitu Kak. Kebugaran jasmani itu kan bisa dilakukan dengan entah itu lari sekian kilometer, entah itu lari sekian menit, entah itu lari dengan jarak sekian gitu ya Kak ya. Nah itu. Jadi pilihlah sama mereka kegiatan yang sudah kita garis bawahi tadi Kak. Nah gitu. Di role-nya nanti mereka melakukan gerakan-gerakan yang sudah disediakan tadi, tapi tetap dengan mereka yang memilih, bukan kita paksakan kamu si A harus lakukan yang jumping jack, tapi harus lari di tempat, enggak seperti itu. Jadi salah satunya kegiatan yang kita berikan tadi mungkin sudah mulai mengarah ke sana ya Kak ya, ke pengambilan keputusan oleh murid, ya Kak. Ada lagi yang belum nih kakak-kakak, yuk sambil menunggu kita masukkan ke, yuk kita lihat di sini. Ini masih ada juga nih nampaknya yang belum. Ini baru 2 tadi juga. Kak Dedi ini sama Kak Wiwin tadi ya? Iya. Oh, Kak Farid juga. Baiklah. Oke Kak, kita lanjutkan materi kita ya Kak ya. Kita lanjutkan pembelajaran kita dengan waktu yang sudah berjalan juga. Ini dari video tadi, kita lanjut.
Oke. Ini Kak, SCL Kak ya. SCL. Dalam SCL ini guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar. Peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan pembelajaran dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran berjalan masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Dalam hal ini, guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan satu-satunya sumber belajar. Ya Kak ya? Nah, jadi di sini sebelumnya mungkin sebelum kita mulai melanjutkan ini Kak, saya meminta tanggapan dari kakak-kakak dari pertanyaan yang mungkin saya berikan. Sejauh apa sih sekarang dalam pembelajaran di sekolah kakak-kakak mengenai peserta didik dalam memilih apa yang akan mereka pelajari? Dan sejauh apa yang dilakukan Kak kira-kira? Itu. Oke Kak? Atau masihkah kita yang mengarahkan? Sekarang kita belajar ini ya. Dan yang harus kalian lakukan adalah ikuti gerakan yang Bapak atau Ibu lakukan. Atau masih seperti itu kita lakukan Kak? Halo? Tidak juga, Pak. Jadi udah sejauh apa kira-kira Kakak memberikan kebebasan atau memberikan keleluasaan lah bagi siswa untuk memilih apa yang akan mereka pelajari gitu dalam pembelajaran PJOK yang sudah terlaksana di sekolah kita Kak. Kadang situasi dan kondisinya Kak, kalau menurut saya Kak. Situasinya Kak ya? Ya, melihat situasi kondisi siswa itu Kak. Kadang siswa itu kadang diberikan kebebasan, nah, kita apa yang kita minta, tapi lain pula yang dilakukan dia gitu Kak. Jadi seenaknya dia ya Kak ya? Jadi peran guru harus tetap mengarahkan lah Kak. Walaupun kita mungkin sedikit memberikan dia kebebasan untuk memilih, tapi kita tetap dengan arahan kita Kak. Oke. Terima kasih Kak Farid. Ya Kak, sama-sama Kak. Terus kira-kira Kak, apa kekhawatiran kakak-kakak dalam pembelajaran ketika kita membebaskan kepada peserta didik itu untuk memilih pelajaran yang akan mereka pelajari? Apa kira-kira Kak? Khawatir? Kalau menurut saya ya melenceng dari tujuan pembelajarannya gitu. Karena terlalu memberikan penguasaan, tapi kita memintanya boleh dengan misalnya kayak hasilnya gitu ya, boleh dengan kemauan mereka, tapi tetap dengan satu tujuan pembelajaran gitu. Karena kita sebagai guru itu lupa karena kita terlalu memberi kebebasan kepada anak ya, sehingga itu tadi tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mau kita capai gitu Pak. Oke, terima kasih Kak ya. Jadi di sini dari share screen yang sudah kita lihat bersama Kak, di sini nampak guru berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar, ya Kak ya. Jadi kita memang memberikan kebebasan seperti yang dilakukan di awal tadi Kakak.
diberikan kesempatan kepada siswa memilih. Ada 5 nih kegiatan. Pilihlah kegiatan itu yang mana kira-kira yang cocok dengan dirinya, dengan karakternya, dan dengan usianya. Seperti yang tadi ya Kak ya. Atau di awal tadi kan kita sudah membuka di situ. Jadi SCL itu walaupun berpusat pada peserta didik, kita tetap memberikan kepada mereka pembelajaran itu tetap sesuai dengan diri mereka lah. Ya Kak ya. Jadi disesuaikan dengan perkembangan mereka. Jadi kita yang menjadi role-nya Kak, kita memberi jalannya, kita membatasi geraknya sampai di mana, tapi tetap membagi mereka atau memberi kesempatan pada mereka memilih gerakan mana sih yang cocok menurut mereka untuk diri mereka sendiri gitu. Itu makanya kita tadi di awal tadi kita memberikan contoh contoh kegiatan atau 5 contoh gerak yang hampir semua bisa dilakukan. Mungkin kalau semua siswa mau mencoba pasti semua gerakan itu bisa dilakukan karena termasuk gerakan yang tidak terlalu sulit mungkin ya Kak ya. Tapi kita tetap memberikan kepada mereka, mereka mau pilih yang mana gitu. Nah, itu maksudnya Kak. Jadi kita tidak hanya melepas, oh kamu pilih itu permainannya, yaudah kamu main di sana, enggak seperti itu juga sepertinya mungkin ya Kak ya. Jadi dalam hal ini guru dapat mendorong perkembangan peserta didik karena guru bukan hanya atau bukan satunya sumber belajar. Oke Kak? Berikutnya Kak ya. Ini jenis-jenis pembelajaran student center learning. Apa yang pernah Bapak atau kakak-kakak praktikkan dalam pembelajaran? Sebelumnya Kak, student center learning itu kita udah tahu ya Kak ya? Ya Kak? Kita sudah tahu yang dimaksud dengan student center learning, yaitu suatu metode pembelajaran atau suatu metode pendekatan pembelajaran yang menempatkan peserta didik sebagai pusat dari proses belajar mengajar. Peserta didik akan mengembangkan minatnya, motivasinya, dan kemampuan individu menjadi lebih aktif, kreatif, dan inovatif, serta bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri sesuai dengan jenjang mereka di sekolah. Jadi ya Kak ya, jadi dalam SCL ini guru akan berperan sebagai fasilitator dalam proses belajar dan peserta didik akan dilatih untuk memiliki tanggung jawab atas kegiatan belajarnya dengan panduan guru sebagai fasilitator agar materi, kegiatan, dan pengukuran pembelajaran masih dalam koridor capaian pembelajaran yang diharapkan. Nah, itu Kak, itu yang STL tadi yang kita minta tadi. Jadi tetap guru tetap memberi rambu-rambu lah Kak. Jadi pembelajaran kita tidak bebas begitu saja gitu. Tetap dalam koridor tujuan capaian pembelajaran yang kita harapkan. Ya Kak ya. Jadi memang kita memberikan kebebasan kepada murid agar apa? Agar mereka bertanggung jawab menjadi aktif, kreatif, dan inovatif dalam proses pembelajaran yang mereka lakukan. Kita lanjut Kak. Di sini mau tanya ya? sedikit. Silakan, Gini, saya tidak begitu paham ya dengan materi-materi pembelajaran misalnya di SD gitu ya. Misalnya nih, ketika di kelas 2 SD itu misalnya ada di kelas itu misalnya tujuan pembelajaran guru itu anak bisa berlari misalnya 10 meter gitu kan. Ternyata di situ kemampuan ada setelah kita asesmen itu ternyata misalnya ada anak yang kayak belum mampu lari gitu kan sejauh 10 meter gitu. Misalnya karena kita tahu
anak ini tidak mampu gitu, ya berarti boleh diredahkan, misalnya kayak hanya 3 meter saja gitu. Bisa seperti itu, Kak. Itu yang dibilang tadi, yang pembelajaran yang akan kita berikan itu ya Kak ya, ada namanya nanti, ada intertas dan ekstratas di situ Kak. Nanti kita sampai ke sana ya Kak ya, di pembelajaran itu nanti kita coba sampaikan di situ. Jadi kalau saya bisa mengulas sedikit dari pertanyaan Kak Iwin tadi, dalam pembelajaran itu Kak, kita bisa mungkin menurunkan atau menaikkan capaian yang kita harapkan dari siswa kalau kita tahu dulu kemampuan siswa ini, atau asesmen awal siswa ini seperti apa gitu. Kalau mereka memang belum bisa atau belum tahu sama sekali, ya mau berlari aja, baru berjalan aja dia udah sering jatuh, nggak mungkin kita paksakan dia berlari sejauh itu, ya kan Kak ya. Dan untuk yang lain yang mereka sudah cukup lincah, dan tidak mungkin pula kita memberikan batasan kemampuan mereka hanya sekedar berjalan cepat gitu, kalau mereka sudah mampu berlari. Jadi nanti dalam pembelajaran yang dibilang berdiferensiasi tadi Kak, pelajaran itu atau nanti di intertas dan ekstratas itu tetap dalam arahan kita, misalnya seperti yang Kakak bilang tadi, berlari. Jadi di situ kita memberikan kepada mereka kalau yang disebut dengan intertas itu Kak, intertas dan intratas itu ada merujuk pada aktivitas yang dilakukan dalam tugas yang berbeda, yaitu guru menyediakan beberapa tugas gerak yang berbeda, yang level kesulitannya sama, untuk dipilih oleh anak berdasarkan minat dan kegemarannya. Jadi contohnya seperti yang 5 tadi Kak, itu namanya intertas itu Kak. Terus ada juga nanti ekstratas, intratas. Intratas itu merujuk pada aktivitas yang dilakukan dalam tugas yang sama, yaitu konten yang sama, satu gerakan, dan dibeda-bedakan menjadi beberapa sub gerakan dengan tingkat kesulitan yang berdasarkan konsep gerak, ruang, tubuh, usaha, dan keterhubungan yang digunakan. Jadi misalnya berlari tadi, dia sama-sama berlari, cuma nanti ruangnya dengan gerak anak yang belum bisa mampu, kita kasih ruang lebih pendek atau lebih kecil. Nah, seperti itu Kak. Dengan anak yang lebih mampu, nanti kita tambahkan dengan ruang yang lebih besar dan usaha yang lebih banyak lagi untuk mencapai tujuan dia gitu. Jadi di situ nanti ya Kak ya. Itu nanti dalam pelajaran yang terdiferensiasi tadi Kak. Ada namanya intertas dan intratas. Ini Kak, jenis-jenis SCL. Nah, di sini dari 9 jenis SCL ini atau Student Center Learning ini Kak, yang mana kira-kira yang sudah kita jalankan di sekolah Kak? Ada situ yang pertama, small group discussion, role play and simulation, discovery learning, self-directed learning, cooperative learning, contextual learning, problem-based learning, collaboration learning, dan project-based learning. Jadi dalam hal ini, dalam 9 ini kira-kira yang sudah kita laksanakan Kak di sekolah, atau lebih banyak yang mana kira-kira Kak? Ayo Kak. Tuh, dari pertanyaan yang pertama tadi Kak, dari yang 9 ini kan ada nih jenis pembelajaran SCL yang apa yang pernah kakak-kakak praktekkan dalam pembelajaran. Atau gini, nah mungkin karena ini berbahasa Inggris juga ya Kak ya, kadang kita sudah melaksanakannya, tapi kita nggak tahu namanya apa gitu. Ada mungkin seperti itu ya Kak ya.
mungkin di sini Kak ada small group discussion itu metode diskusi yang merupakan model pembelajaran yang melibatkan antara kelompok peserta didik dan kelompok peserta didik lainnya, dan pengajar untuk menganalisis, menggali atau memperdebatkan topik atau masalah tertentu. Jadi membuat grup diskusi Kak, grup kecil lah dalam melaksanakan diskusi gitu. Mungkin ini udah ya Kak ya, mungkin di sekolah kita udah pernah juga. Coba kalian diskusikan tentang pembelajaran ini apa gitu. Terus yang kedua role play dan simulation. Di sini metode berbentuk interaksi antara 2 atau lebih peserta didik tentang satu topik atau kegiatan dengan menampilkan simbol-simbol atau peralatan yang menggantikan proses, kejadian atau sistem yang sebenarnya. Jadi dengan model ini peserta didik mempelajari suatu sistem dengan menggunakan model tadi yang kayak kita buat tadi Kak, role play tadi. Kita buat contoh gambar atau contoh video dan mereka mensimulasikannya gitu. Jadi dengan model itu mereka melakukan kegiatan itu. Itu yang role play. Terus ada discovery, model pembelajaran yaitu berbentuk pemberian tugas belajar atau penelitian kepada siswa atau peserta didik dan tujuan peserta didik dapat mencari sendiri jawabannya tanpa bantuan pengajar. Jadi kita berikan tugas gitu ya Kak ya. Dan masih ada banyak lagi sampai 9 jenis-jenis pembelajaran SQL ini Kak. Oke ya Kak. Kita lanjut ya Kak ya. Aktivitas 2, karakteristik perkembangan peserta didik. Di sini mungkin kita lanjut memahami karakteristik dan minat peserta anak. Sini ada jenjangnya, ada jenis minat mereka atau sosial, emosional, jasmani dan mental mereka pada tingkatan PAUD, SD, menengah dan atas. Ya Kak ya. Jadi di sini kita bisa memahami kalau dalam pembelajaran misal dengan anak usia dini yang seperti yang sedang digeluti oleh Kak Wiwin, mungkin lebih banyak ke minatnya dalam bentuk permainan mungkin ya Kak ya, atau bagaimananya gitu. Berbeda dengan siswa dengan kelas menengah atau atas. Pasti jauh berbeda ya Kak ya. Dan di situ kita selaku guru atau selaku fasilitatornya di sekolah, kita harus memahami itu karakter mereka dan minat mereka untuk pembelajaran yang kita berikan itu sampai di mana dan apa gitu. Ya Kak ya. Ini Kak, cocokkan karakteristik berikut mana bidang dan usia yang sesuai. Nah, ini Kak ya. Berjalan, berlari, merangkak, memanjat, melompat, menendang, menarik, melempar, dan memukul. Ini bidang-bidang apa kira-kira nih Kak? Jasmani. Dan jasmani ya Kak ya. Dan dilakukan oleh anak usia berapa? 2 tahun. 2 tahun ya Kak ya. Tahun. Atau 3 sampai 4 tahun? 34 tuh Pak juga. 34. Oke. Terus anak pada usia ini mulai mengembangkan rasa diri mereka sendiri dan belajar untuk memahami perasaan orang lain. Mereka juga mulai belajar untuk bergaul dengan teman sebaya mereka. Sosial. Sosial. Terima kasih Kak Win. Usia mungkin udah usia menengah ya Kak ya. Sudah mulai masuk ke 3-4 tahun nih. 3-4 tahun, 5-6 tahun masih bermain teman sebaya. Oke.
Terus yang berikutnya, mereka mulai mengalami emosi yang lebih intens seperti kemarahan, kesedihan, kecemburuan. Mereka juga mungkin mulai mengalami tekanan teman sebaya dan tantangan sosial lainnya yang dapat mempengaruhi emosi mereka. Ini bidang emosional untuk usia Mental masuk. Mental kayaknya. ke mental Kak ya? Mental nih. Untuk usianya Kak? 4 tahun, 5-6 tahun, 4 sih? Mental ini 6-12 sudah ada mental 12-18 pun masuk. Oke, berikutnya anak-anak mulai belajar untuk memahami dan mengelola emosi mereka serta untuk bernegosiasi dan menyelesaikan konflik. Sosial masuk. Sosial. Usianya mungkin sudah mulai menyelesaikan konflik ini udah usia atas nih Kak ya untuk Iya, udah si atas tuh. 6-12, 12-18. 6-12 pun belum kali lagi tuh. 12-18. Oke, usia SMP SMA ya Kak ya. Iya. Nah, ini Kak. Nah, ini dia nih. Urutannya. Oke. Oke Kak. Kita berikutnya mari diskusi. Ya Kak, apa pentingnya guru mengetahui karakteristik peserta didik? Ya Kak, apa kira-kira Kak? Ini kita masih ada beberapa lagi nih Kak. Selesai ini baru kita selesaikan. Ayo Kak, apa kira-kira Kak pentingnya mengetahui karakter peserta didik? Kalau bagi saya ya guru emang sangat penting untuk mengetahui karakteristik peserta didik ini karena untuk membantu guru itu sendiri misalnya dalam merancang gitu, kemudian dalam menyusun atau melaksanakan pembelajaran bersama anak-anak. Oke, terima kasih Kak Yun. Jadi perlunya kita mengetahui karakter tadi yaitu untuk tadi ya Kak ya, untuk memudahkan kita dalam menyusun program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ya Kak ya. Oke, berikutnya bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dalam minat peserta didik dalam pembelajaran? Apakah Bagaimana cara mengakomodasi berbagai karakteristik dan minat peserta didik dalam pembelajaran? tak nampak? Nggak nampak ya? Ini udah cukup besar nih Kak. Di layarnya udah layar penuh nih. Di sini geluduk-geluduk ya, apa mungkin sinyal ya? Mungkin. Dah, jadi di sini Kak, kalau caranya mengakomodasi itu yaitu salah satunya dengan memberikan atau melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Kak ya. Ya. Oke. Ini. Jadi berikutnya Kak, mungkin dalam pembelajaran kita ini kita masuk ke pembelajaran 3. Ini sebenarnya waktu kita juga udah mendekati ini juga Kak. Oke, pembelajaran 3 nih Kak. Dalam pembelajaran 3 ini yaitu pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK. Ya Kak ya. Pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru
untuk menyelesaikan pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu atau murid. Itu menurut Tomlinson. Nih. Agak. Berikutnya itu diferensiasi yang ini yang mungkin pertanyaan dari Kak Yun tadi kan. Nah, ini diferensiasi itu ada 3, diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi dalam diferensiasi konten merujuk pada strategi membedakan pengorganisasian dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari strategi berdasarkan kurikulum. Pertama berdiferensiasi proses dan berdiferensiasi produk. Oke ya Kak ya. Berikutnya mungkin ada sedikit setelah membaca dan berdiskusi mengenai situasi 1 dan 2 tentang contoh langkah-langkah pembelajaran diferensiasi di LMS, adakah kendala yang Bapak Ibu alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dalam PJOK? Ada kira-kira Kak? Kakak udah dibuka ya LMS-nya Kak? Ini saya melihat beberapa kali mengenai tugas. Sepertinya mungkin ada kendala dari kakak-kakak ya Kak ya, yang belum bisa dibuka modul 1.1-nya dan lain sebagainya. Ada nggak Kak? Ada Kak. Memang nggak bisa dibuka. Yang Nggak bisa dibuka. 1.1 saya nggak bisa dibuka. Tapi nanti yang di bawahnya 1.2 saya terbuka. Tapi kayak si Rian dia 1. Berapa tuh terbuka. Punya saya tak terbuka gitu. Oke, saya sampaikan saya ini Kak ya. Itu salah satunya terjadi Kak, ya Kak Indah. Itu belum terbuka karena apa? Karena kakak-kakak wajib mengisi kuesioner di modul 1 itu Kak. Ada kuesioner di sana Kak. Oh, yang kuesioner yang di samping ya? Kakak isi itu dulu. Nanti ya pantasan Rian udah dibuka udah diisinya kuesioner semalam, pantasan dia udah terbuka ya. Jadi nanti ada refleksi di situ kan, refleksi perkembangan kompetensi awal. Nah, jadi di sana nanti setelah itu kakak lakukan akan terbuka nanti tuh Kak modul-modul berikutnya. Pantaslah semalam punya Miku udah buka, punya kami belum. Oke ya Kak ya. Jadi nanti biar nggak payah-payah lagi Kak Winda mungkin, oh ini apalah lagi yang aku mau dikerjakan nih. Buka aja enggak gitu ya Kak ya. Nanti dilihat terus LMS-nya kakak-kakak biar kita nggak ketinggalan. Karena apa? Tugas ini tetap ada batas waktu pengumpulannya kakak-kakak. Ya Kak ya? Ada batas waktu pengumpul. Tugasnya macam banyak dimasuk ke apa ya? Ke maksudnya macam di Canva atau di apa gitu ya? Boleh. Tugas itu macam-macam Kak, kan ada di sana jenis tugas yang akan kita buat itu Kak. Ada nanti ada bentuk filenya, bentuk PDF kah atau berbentuk Word kah, bentuk apa? Ada yang tidak bentuk diunduh tidak ada, tetapi dia di situ ada tugasnya. Tadi bisa diunduh, berarti disuruh bikin sendiri nampaknya. Ya, bikin sendiri berarti itu Kak. Bikin sesuai dengan model kan, contoh-contohnya udah digambarkan juga di LMS tuh. Iya, di situ ada pertanyaannya. Kayak Kecuali contoh, aset. Atau aset nanti, bisa diunduh semalam. Kalau aset bisa diunduh, tapi ada yang satu lagi itu tidak bisa diunduh, harus bikin sendiri pembelajaran nampaknya. yang banyak itu ya Kak ya, ada refleksi ya Kak ya, refleksi kopi, iya. refleksi itu dan lain sebagainya. Itu di materi kan ada itu Kak. Untuk refleksi di materi itu ada. Nanti kakak lihat di materi itu refleksi apa yang akan bisa kita lakukan Kak. Iya. Jadi refleksi itu ada beberapa juga tuh. Ada refleksi topi. Iya, itu refleksi topi itu kurang memahami itu. Kurang memahami Kak ya? Iya, soalnya topinya warna hijau, warna pink, warna ini, tapi nggak bisa diapa-apa pertanyaannya. Ada tuh apa pula yang dimintanya itu nggak tahu tuh.
Nah, Kak, jadi itu kan disuruh pilih gitu Kak. Kita tuh mau pakai refleksi yang mana di antara 7 tuh, mana yang kita pahami. Misalnya kita mau pakai 4F gitu, yang diminta apa misalnya peristiwa kah, kejadiannya seperti apa, pengalamannya gimana gitu. Jadi nggak semuanya kita isi. Di situ kita suruh minta kira-kira dari 7 refleksi itu mana yang kita pahami, kita tuangkan refleksi di situ. Gitu sih yang saya pahami. betul, pas sekali yang disampaikan oleh Kak Wiwin. Jadi dalam refleksi yang 7 itu ada segitiga refleksi, ada deal, ada refleksi 6 topi, ada 4C, ada model cuaca, 4F, papan bercerita ya Kak ya. Jadi di Iya, di sana situ kira referensinya ada. yang mana yang lebih cocok atau yang lebih mudah kita pahami gitu. Nah, itu Iya, yang kita minta. Misal kita buat nih yang 4F gitu ya Kak ya. 4F itu apa? Itu fakta yang pertama itu tentang mengenai peristiwa, habis itu feeling, habis itu finding, picture, ya Kak ya. Future Berarti itu nggak semuanya ya? enggak semua, dipilih aja. Dari satu modul itu Kak, di situ kan ada pernyataan kuncinya yang diminta tuh apa, misalnya kalau topi putih itu kita harus menggambarkan perasaan kita misalnya. Kalau topi biru menggambarkan pengalaman, misalnya kita tulis saja gitu. Apa pengalamannya, kalau diminta materinya berarti kita tuliskan di materi itu apa yang kita dapatkan hal baru gitu. Ada tuh pernyataan kuncinya sih. Oke, mantap. Terima kasih Kak Wiwin. Biasanya saya tuh memahaminya juga berkali-kali sih bacanya. Ya, Kak, memang harus sering-sering kita lihat Kak untuk LMS dan lain sebagainya. Terima kasih Kak Wiwin ya atas penguatannya. Nanti kalau ada kendala atau apa boleh bertanya. Cuman seperti yang saya bilang tadi, semua sebenarnya sudah dijabarkan di LMS. Ya Kak ya? Itu teman kita si Dedi kayaknya udah bagus tuh, pinter dia, hebat ya. Kayak udah selesai belum dia di-upload ya? Dedi, Kak Dedi. Kak Deddy Gustar ya. Saya nengok tadi, semalam ya saya tengok belum ada, masih kosong, memang belum saya lihat lagi yang hari ini karena tadi ada Zoom juga pagi dari jam 10:30 sampai jam hampir 1:30 tadi. Setelah itu lanjut ke sini, jadi memang belum sempat terbuka juga sama saya. Mungkin nanti saya coba cek lagi. Kak yang lain? Dia Dalam 2 pakai hari ini batas selesai. waktu ya Pak? Apa Kak? Pakai batas waktu pengisiannya tibanya ya? Iya, Ada yang punya batas waktu, ada yang tidak. Nanti di atas itu kan nanti dilihat tuh Kak, batas waktunya sampai kapan. Ada nanti tuh Kak, dilihatkan di sana. Ya Kak ya? Kita ini masuk ke sesi-sesi akhir nih Kak. Adakah kendala yang Kakak alami dalam melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi Kak? Ada nggak Kak kira-kira? Atau yang kedua, gagasan baru apa yang kakak-kakak dapatkan dari contoh-contoh penerapan strategi berdiferensiasi dalam modul? Silakan Kak, minta 1 atau 2 pendapat saja, cukup. Ya Kak? Oke, kayaknya kita lanjut aja ya Kak ya. Kita lanjut. Ini setelah sesi ini diharapkan kakak-kakak semua mengunggah hasil refleksi modul 1.3 di LMS. Gunakan pertanyaan refleksi untuk menulis refleksi Anda. Ya Kak ya. Jadi kakak diminta nanti setelah ini lihat buka modul 1.3-nya Kak, buat refleksinya Kak ya. Oke. Diunggah ke LMS. Ya Kak. Terus sebelum kita akhiri, saya meminta kepada kakak-kakak nanti pada sesi akhir ini. Oke. Kita
diharapkan mampu memahami konsep-konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, memahami minat peserta didik sesuai dengan karakteristik bidang jasmani, sosial, emosional, dan mental sesuai usianya. Dan yang ketiga, menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. Ya Kak? Jadi mudah-mudahan pada sesi kita kali ini kita bisa dapat memahami konsep pembelajaran yang berpusat pada peserta didik itu, dan diharapkan juga kita memahami peserta didik sesuai dengan karakternya, baik sesuai bidang jasmaninya, sosialnya, emosional dan mental sesuai usia mereka sendiri. Dan yang ketiga, kita bisa menganalisis studi kasus kegiatan pembelajaran PJOK yang berdiferensiasi. Ya Kak? Ya. Oke. Jadi mungkin alhamdulillah cukup mungkin pertemuan kita pada sesi kali ini. Sebelum saya akhiri, saya minta satu kata tentang pembelajaran kita pada hari ini, Kak. Oke, dari saya, Bu Wiwin, dari pembelajaran hari ini semakin tercerahkan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Oke. Terima kasih Kak Wiwin. Masih ada Kak? Ayo Kak Farid atau Kak Rian. Ada nggak kata-kata satu kata aja? Nggak ada? Oke. Sebelum kita akhiri kakak-kakak pertemuan kita pada sesi tatap maya yang keempat ini, mudah-mudahan harapan saya sendiri selaku fasilitator di kelas ini, berharap mudah-mudahan apa-apa yang saya sampaikan bisa kakak pahami dan kakak mengerti, dan kita bisa melaksanakan pembelajaran PJOK itu yang diharapkan bisa berpusat pada peserta didik. Dan diharapkan juga mungkin dalam pembelajaran kita ini kita mampu menganalisis kegiatan pembelajaran yang berdiferensiasi, dan untuk berikut-berikutnya kita memahami juga konsep belajar PJOK yang sesuai karakteristik siswa sesuai usianya gitu. Ya Kak ya? Jadi, sebelum diakhiri, saya minta kepada Kak Rian selaku ketua kelas untuk memimpin atau mengucapkan syukur pada kegiatan kita terakhir di kegiatan kita pada sesi tatap maya yang keempat ini. Silakan Kak Rian. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada sore hari ini, marilah kita berdoa. Di dalam hati berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum kita tutup kakak-kakak, semuanya silakan hidupkan kameranya, aktifkan kameranya, kita foto bersama terlebih dahulu. Salam. Mama. Oke, kakak, 1, 2, 3. Oke, kelas 5. Kelas 5 ya. Oke. Kelas 5, 1, 2, 3. Oke, yuk semangat. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak atas waktunya. Mohon maaf atas kekilafan atau kesalahan yang saya lakukan, mungkin dengan kata atau ucapan yang tidak
jelas dalam penyampaian materi yang saya berikan. Saya mohon maaf untuk hal itu. Dan kepada kakak semua, saya berharap tetap semangat dalam melakukan aktivitas ini. Mudah-mudahan di akhir nanti, di sesi terakhir nanti, kita dapat tercerahkan dalam melaksanakan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Terima kasih kakak-kakak. Bagi kakak yang ada kegiatan lain, dipersilahkan untuk undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Ya kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.